Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri. Cerita yang berjudul Anggota Sekte Penyembah Iblis bagian pertama. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Kisah ini dimulai dari keluarga yang sebenarnya hidup berkecukupan. Namun seorang kepala keluarga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kepala keluarga tersebut bernama Surya. Ia awalnya bekerja sebagai seorang satpam di sebuah perusahaan yang cukup besar. Tapi karena ia salah dalam memilih pergaulan dan selalu merasa kurang, akhirnya ia terjerumus pada dunia gelap dan meninggalkan pekerjaannya. Ia jadi sering mabuk-mabukan, menghamburkan uang untuk berjudi, dan selalu bersikap kasar pada istri dan anaknya. Istrinya bernama Dewi, seorang wanita yang penyabar dan selalu menghormati suaminya. Walaupun seringkali ia dikasari oleh suaminya, bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah demi anak dan keutuhan keluarganya. Dalam usia pernikahannya yang cukup lama, mereka dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang saat ini berusia 20 tahun. Suatu malam, Dewi terlibat pertengkaran dengan suaminya Surya karena dia coba melarang suaminya pergi dan meninggalkan pergaulan salah suaminya dan berhenti untuk mabuk-mabukan dan berjudi. "Pak, Bapak mau kemana?" tanya Dewi pada suaminya saat melihat suaminya membuka pintu. "Mau pergi," jawab Surya pada istrinya. "Pak, udahlah, Bapak gak usah mabuk dan pergi judi lagi," cegah Dewi pada suaminya. "Suka-suka Bapak, kamu gak usah ikut campur," bentak Surya pada istrinya. Surya pun langsung membanting pintu dengan keras dan meninggalkan rumah. Suara bantingan pintu yang keras itu pun mengagetkan Ilham yang sedang tertidur di kamarnya. Ilham pun keluar dari kamarnya untuk mengecek keadaan. Dewi yang diam terpaku karena perlakuan suaminya itu pun dikagetkan oleh Ilham anaknya. "Ada apa, Bu? Kok tadi aku dengar suara pintu dibanting keras?" tanya Ilham penasaran pada ibunya. "Gak ada apa-apa kok, Ham. Itu tadi Bapak pamit pergi dan nutup pintunya kekencengan," jawab ibunya menenangkan. "Emangnya Bapak kemana, Bu? Kok malam-malam gini pergi?" tanya Ilham lagi. "Bapak mau ketemu temannya," jawab ibunya. "Ya udah, kamu tidur lagi aja. Besok kan kamu kuliah pagi," lanjut ibunya. "Iya, Bu, aku tidur dulu ya," ucap Ilham pamit tidur pada ibunya. Ibunya pun membalas dengan senyuman seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak ingin anaknya malah memikirkan permasalahan dirinya dengan suaminya itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ilham bangun tidur. Ia langsung bergegas ke kamar mandi karena harus berangkat ke kampus pagi-pagi. Setelah selesai mandi, ia pun keluar dari kamar mandi dengan hanya melilitkan handuk di badannya dan melihat ibunya sedang memasak. "Bu, lagi masak apa?" tanya Ilham pada ibunya. "Lagi masak sayur, Ham. Kamu sarapan dulu ya sebelum berangkat," jawab ibunya. "Iya, Bu, aku ke kamar dulu ya. Mau pakai baju," balas Ilham. Setelah berpakaian, Ilham pun langsung menuju ruang makan untuk sarapan. Kebetulan ibunya sudah selesai memasak
dan sedang mempersiapkan sarapan untuk Ilham. "Udah matang bu sayurnya?" tanya Ilham pada ibunya. "Udah nih, kamu makan ya," jawab ibunya. Saat sedang makan, Ilham keheranan karena tidak melihat bapaknya. Lantas ia pun bertanya pada ibunya. "Bapak belum pulang bu?" tanya Ilham penasaran. "Belum, mungkin nginep di rumah temennya," jawab ibunya sambil menyantap sarapan. "Emangnya bapak ada urusan apa sih? Bapak mabuk dan judi lagi ya?" tanya Ilham lagi semakin penasaran. "Udah, kamu gak usah mikirin bapak. Kamu fokus aja kuliahnya," jawab ibunya. "Oh iya, gimana kuliah kamu? Lancar?" tanya ibunya. "Lancar sih bu, cuma dari pihak kampus nanyain terus uang semesteran, belum bayar," jawab Ilham. "Sabar ya Ham, nanti ibu bakal cari uang buat bayar kuliah kamu ya," ucap ibunya menenangkan. "Maaf ya bu, aku malah jadi nyusahin ibu, bukan bantuin ibu," ucap Ilham sedih. "Gak apa-apa kok Ham, itu kan tugas ibu buat bayarin kuliah kamu," balas ibunya. "Aku berhenti kuliah aja ya bu, aku cari kerja buat bantuin ibu," ucap Ilham penuh yakin pada ibunya. Ilham, kamu jangan ngomong gitu. Kamu harus lanjutin kuliah kamu sampai selesai. Urusan bayar kuliah biar ibu aja yang mikirin. Kamu fokus aja kuliahnya ya," balas ibunya pada Ilham. "Iya bu," balas Ilham. Mereka pun melanjutkan sarapannya hingga selesai, dan Ilham pun pamit pada ibunya untuk pergi ke kampus. "Bu, aku pergi dulu ya," ucap Ilham pamitan. "Iya, hati-hati di jalan ya," balas ibunya. "Iya bu," balas Ilham. Ilham pun pergi meninggalkan rumah menggunakan motor bebeknya dan pergi ke kampus. Sesampainya di kampus, Ilham bertemu dengan sahabatnya yang bernama Doni. "Ham!" teriak Doni memanggil Ilham. "Hei Doni!" balas Ilham lalu menghampiri dan memeluk sahabatnya itu. "Kamu udah sarapan?" tanya Doni pada Ilham. "Udah Don, kamu udah?" tanya balik Ilham. "Udah juga Ham, tadi di rumah," jawab Doni. "Gimana tugas udah beres belum?" tanya Ilham lagi. "Udah dong Ham, kalau belum ntar aku gak bisa masuk kelas," hahaha, jawab Doni sambil tertawa. "Kamu juga pasti udah ya?" tanya Doni. "Iya udah," jawab Ilham. "Tuh kan, udah bisa aku tebak, pasti udah dikerjain. Kamu rajin sih orangnya," puji Doni. "Ah, kamu bisa aja," balas Ilham. "Ya udah yuk, kita masuk kelas. Bentar lagi matkul mulai nih," ajak Doni pada Ilham. "Ya yuk," balas Ilham. Mereka berdua pun masuk kelas dan bersiap untuk mengikuti mata kuliah dengan dosennya. Sementara itu di rumah, Ibu Ilham sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yaitu membersihkan perabotan rumah tangga dan menyapu. Saat Dewi sedang bersih-bersih, suaminya datang dengan wajah yang kesal dan marah-marah pada istrinya. "Bapak kenapa? Kok kelihatan kesal gitu?" tanya Dewi pada suaminya. "Gak usah banyak tanya, ambilin bapak minum aja," bentak suaminya. "Iya pak, ibu ambilkan," balas Dewi. Dewi pun menyajikan air minum di meja untuk suaminya. "Ini pak, air minumnya. Diminum dulu biar bapak lebih tenang," ucap Dewi pada suaminya. Surya pun lalu meminum air yang disajikan oleh istrinya itu. "Pak, bapak kenapa?"
Tanya Dewi penasaran. Kalah, jawab Surya dengan nada tinggi. Bapak main judi lagi? Tanya Dewi lagi. Iya, jawab Surya singkat. Ibu kan udah bilang buat bapak berhenti main judi, ucap Dewi mengingatkan. Emangnya kenapa? Kamu larang-larang bapak main judi? Balas Surya. Itu nggak baik, Pak. Sayang uangnya. Lebih baik uangnya buat keperluan sehari-hari, ucap Dewi. Suka-suka bapak lah. Kamu bukannya ngasih solusi, malah ngomel. Bentak Surya lagi pada istrinya. Anak kita belum bayar kuliah, Pak. Dia udah ditanyain terus sama pihak kampus, ucap Dewi mengibah. Alah, suruh aja si Ilham berhenti kuliah. Ngapain dia ngabisin duit buat kuliah? Balas Surya. Kasihan dia, Pak. Masa harus berhenti kuliah? Harusnya bapak cari uang buat bayar kuliah dia, timpa Dewi. Kurang ajar kamu, balas Surya sambil menampar pipi istrinya. Istrinya pun menangis dan menahan rasa sakit di pipinya akibat tamparan dari suaminya itu. Harusnya kamu dan si Ilham tuh cari duit buat bapak main judi, bentak Surya lagi. Surya pun langsung masuk ke kamar dan membanting pintu dengan keras dan menguncinya. Di luar kamar, istrinya masih menangis sesenggukan karena ulah suaminya itu. Sementara itu di kampus, mata kuliah sudah selesai. Ilham dan Doni pun bersiap untuk pulang. Sementara berjalan menuju parkiran, mereka pun mengobrol. Ham, gimana kabar ibu dan bapak kamu? Tanya Doni pada Ilham. Ya begitulah Don, kabar bapak dan ibu lagi gak baik. Mereka suka berantem, jawab Ilham sedikit lesu. Kenapa Ham? Kok mereka sampai berantem gitu? Tanya Doni penasaran. Bapak jarang di rumah, suka mabuk-mabukan dan judi juga, jawab Ilham. Ibu suka ngelarang bapak buat pergi, karena kalau bapak pergi, udah pasti mau mabuk-mabukan dan judi sama teman-temannya, lanjut Ilham. Tapi kalau ibu ngelarang, bapak suka marah sama ibu. Kadang ibu juga dipukul sampai nangis, lanjut Ilham lagi. Yang sabar ya Ham, pasti kamu bisa ngelewatin ini semua kok, ucap Doni menguatkan. Maafin aku juga ya, gak bisa bantuin kamu, apalagi bantu bayar uang kuliah kamu. Sama kayak kamu, ada kesulitan ekonomi juga, lanjut Doni. Iya gak apa-apa kok Don, kamu selalu ada buat aku dan mau dengerin curhatan aku juga, itu udah cukup kok, ucap Ilham pada Doni. Mereka pun langsung berpelukan sebagai sahabat sejati yang selalu saling menguatkan. Makasih banget Don, udah jadi sahabat yang baik buat aku, selalu ada buat aku, ucap Ilham sambil menepuk bahu Doni. Sama-sama Ham, sebagai sahabat kan kita harus selalu ada, balas Doni. Ya udah kita pulang yuk, ajak Doni. Ayo Don, balas Ilham. Mereka berdua pun akhirnya meninggalkan parkiran kampus menggunakan motornya masing-masing. Sebagai seorang anak, Ilham harus selalu patuh dan menaruh hormat pada kedua orang tuanya, terutama pada bapaknya. Walaupun ia sering dimarahi bahkan dipukul oleh bapaknya sendiri. Seringkali setelah pulang dari kuliah, Ilham tidak langsung pulang ke rumah, melainkan dia pergi dulu ke taman yang ada di pertengahan antara jalur kampus dan rumahnya. Ilham selalu menenangkan diri di sana, melupakan sejenak masalah di rumah, dan membaca buku untuk melupakan sementara permasalahan di rumahnya. Hari itu, Ilham menepikan motornya di area parkiran taman.
Ia berniat membaca buku dan menikmati kesejukan suasana taman. Saat sedang membaca buku, Ilham merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan dirinya. Orang itu berpakaian serba hitam, mirip seperti jubah. "Dia siapa ya? Kok ngeliatin terus?" ucap Ilham dalam hati. Ilham pun mengalihkan perhatian dengan membaca buku. Setelah beberapa detik membaca buku, Ilham penasaran dan mulai mengecek keberadaan orang misterius tadi. Alangkah terkejutnya Ilham. Orang misterius yang tadi terus memperhatikannya hilang entah kemana. "Loh, kok orangnya hilang? Kemana dia?" ucap Ilham bertanya-tanya dalam hati. Merasa keadaan sudah kurang nyaman, Ilham pun memutuskan untuk pergi saja dari taman itu. Namun saat Ilham berjalan menuju parkiran, ia merasa ada yang mengikuti. Saat ia menoleh ke belakang, ternyata tidak siapapun yang mengikutinya. Ilham pun langsung buru-buru menuju motornya dan meninggalkan taman tersebut. Setelah perjalanan selama kurang lebih 15 menit, akhirnya Ilham pun sampai rumah. "Bu, aku pulang," ucap Ilham sambil membuka pintu. Ilham udah datang," balas ibunya sambil menyambut kedatangan anaknya. "Kamu bersih-bersih dulu, Ki, terus makan. Itu udah ibu siapin makanannya di meja," lanjut ibunya. "Iya, Bu," balas Ilham. Ilham pun menuju kamarnya menyimpan tas dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai bersih-bersih, Ilham langsung menuju ruang makan untuk makan siang. "Ham, ayo makan," ajak ibunya sambil tersenyum. "Iya, Bu," balas Ilham. "Bapak kemana, Bu? Kok nggak kelihatan?" tanya Ilham penasaran. "Di kamar, ibu panggil-panggil nggak jawab. Mungkin lagi tidur," jawab ibunya sambil menyantap makanan. "Bu, Bapak masih suka mabuk-mabukan dan main judi ya?" tanya Ilham. Dengan sedikit menghela nafas, ibunya pun menjawab pertanyaan Ilham. "Iya, Ham. Bapak nggak bisa dilarang. Kalau dilarang pasti Bapak bakalan marah," jawab ibunya. "Kenapa ya, Bu? Bapak jadi gitu sekarang? Padahal dulu Bapak nggak pernah mabuk, main judi, apalagi kasar," tanya Ilham lagi. "Ibu juga nggak tahu, Ham," jawab ibunya. "Ya udah, lanjut makan aja. Gak usah ngomongin Bapak ya. Kalau udah selesai makan, kamu istirahat ya," lanjut ibunya. "Iya, Bu," balas Ilham. Setelah selesai makan, Ilham pun masuk kamar untuk beristirahat. Di dalam kamarnya, Ilham masih saja memikirkan kejadian yang dialaminya saat di taman. Ia masih bingung siapa sebenarnya orang berpakaian serba hitam itu, dan kenapa orang itu mengawasi dia. Ilham pun berniat untuk curhat kepada sahabatnya Doni melalui aplikasi chatting. Kebetulan sahabatnya itu sedang online. "Don, ada yang mau aku ceritain," isi pesan Ilham pada Doni. "Cerita apa, Ham?" tanya Doni bingung. "Tadi sebelum pulang ke rumah, aku kan ke taman. Waktu di taman, aku kan lagi baca buku. Nah, di situ ada yang merhatiin aku terus," jawab Ilham mulai bercerita. "Merhatiin gimana, Ham?" tanya Doni lagi. "Ngeliatin aku terus dari kejauhan, tapi dia diem aja," jawab Ilham. "Kamu kenal sama orang itu?" tanya Doni makin penasaran. "Aku gak kenal dia siapa," jawab Ilham. "Dia gimana orangnya?" tanya Doni lagi. "Aku gak bisa lihat jelas orangnya. Dia pakai baju serba hitam, kayak jubah gitu."
balas Ilham. Jangan-jangan dia orang jahat, jawab Doni menebak. Aku nggak tahu, tapi dia nggak kelihatan mau jahatin aku, balas Ilham pada Doni. Aku bakal cari tahu. Kamu hati-hati aja ya Ham, balas Doni mengingatkan. Iya Don, makasih ya, jawab Ilham. Iya Ham, sama-sama. Kalau ada apa-apa kasih tahu aku aja ya, balas Doni. Iya Don. Aku lanjut istirahat dulu ya, balas Ilham mengakhiri pesan. Iya Ham, balas Doni singkat. Ilham pun melanjutkan istirahatnya setelah selesai curhat pada sahabatnya. Namun ia masih tetap memikirkan siapa sebenarnya orang misterius itu. Tak lama kemudian, ia pun tertidur. Beberapa jam kemudian, Ilham pun terbangun karena ingin buang air kecil. Ia lalu segera menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah keluar dari kamar mandi, Ilham pun berniat kembali ke kamar. Saat menuju kamarnya, langkah Ilham terhenti karena melihat gorden depan rumah belum ditutup. Ilham pun berniat untuk menutup gorden tersebut. Namun saat ia hendak menutup gorden, Ilham melihat seperti ada seseorang yang sedang mengintip dari balik pohon. Itu siapa ya? Hitam-hitam gitu, ucap Ilham bertanya-tanya. Karena penasaran dengan sosok itu, Ilham pun langsung membuka pintu depan rumahnya dan mencoba untuk menghampiri sosok tersebut. Saat ia sudah sampai di depan pohon, ternyata ia tak menemukan apa-apa. Loh, kok gak ada siapa-siapa sih? Perasaan tadi ada orang di sini. Kemana ya? Ucap Ilham makin bingung. Ya udahlah, masuk lagi aja. Mungkin salah lihat, ucap Ilham lagi. Ilham pun bergegas menuju ke dalam rumahnya. Saat menutup pintu rumahnya, Ilham dikagetkan oleh ibunya yang tiba-tiba ada di belakangnya. Ham, panggil ibunya. Ibu, aku kirain siapa, ngagetin aja, ucap Ilham sedikit kaget. Kamu lagi ngapain? Liatin apa? Tanya ibu penasaran. Gak ada apa-apa kok bu. Tadi aku cuma lihat kucing aja, jawab Ilham pada ibunya. Beneran cuma lihat kucing? Tanya ibunya lagi. Iya bu, cuma lihat kucing aja. Tadi aku mau nangkep, kucingnya lari gak tahu kemana, jawab Ilham meyakinkan ibunya. Oh, kamu lagian ada-ada aja. Udah malam gini juga. Ya udah, kamu masuk kamar lagi Gih. Udah malam, tidur, ucap ibunya pada Ilham. Iya bu, aku masuk ke kamar dulu ya, ucap Ilham. Iya, balas ibunya. Ilham dan ibunya pun kembali ke kamar masing-masing dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, Ilham bangun pagi-pagi dan bersiap untuk mandi. Di dapur, ia melihat ibunya sedang memasak. Lagi masak bu? Tanya Ilham pada ibunya. Kamu Ham? Kirain siapa? Iya nih, ibu lagi masak, jawab ibunya. Aku mandi dulu ya bu, ucap Ilham. Iya, jangan lama ya, keburu dingin ini makanannya, balas ibunya. Iya bu, balas Ilham. Ilham pun lalu masuk ke dalam kamar mandi. Setelah kurang lebih setengah jam, Ilham akhirnya keluar dari kamar mandi dengan hanya melilitkan handuk di badannya dan langsung menuju kamarnya untuk berpakaian. Setelah berpakaian, Ilham lalu menuju ruang makan dan bersiap untuk sarapan. Ibunya sudah menyiapkan sarapan untuk Ilham. Bu, udah mateng? Tanya Ilham pada ibunya. Udah nih Ham,
Yuk makan, ajak ibunya. Bapak kemana, Bu? Gak ikut makan? Tanya Ilham lagi. Bapak di luar lagi ngopi. Udah makan kok. Itu bekas piringnya masih ada. Jawab ibunya sambil menunjuk piring bekas makan suaminya. Oh, balas Ilham. Ya udah, kamu makan nih. Yang banyak ya, biar ada tenaga. Ucap ibunya. Iya, Bu, balas Ilham. Ilham dan ibunya sarapan bersama-sama. Setelah selesai sarapan, Ilham lalu pamit pada ibunya untuk pergi kuliah. Bu, aku pamit kuliah dulu ya, ucap Ilham sambil mencium tangan ibunya. Iya, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pamit dulu sama bapak, balas ibunya. Iya, Bu, balas Ilham. Ilham pun menuju luar rumah untuk pamit pada bapaknya. Pak, aku pamit kuliah dulu ya, ucap Ilham pada bapaknya. Udah, kamu kalau mau pergi ya pergi aja, gak usah pamit segala, bentak bapaknya. Iya Pak, maaf, ucap Ilham sambil menunduk. Ilham pun lalu menyalakan motor dan menjalankannya menuju kampus. Kurang lebih selama setengah jam perjalanan. Akhirnya ia pun sampai di kampus. Di parkiran kampus, Ilham bertemu dengan Doni. Kebetulan dia juga baru sampai kampus. Don, baru nyampe? Sapa Ilham pada sahabatnya itu. Iya Ham, agak macet nih, balas Doni. Oh iya Don, gimana, kamu udah tahu belum siapa kira-kira orang yang pakai jubah hitam itu? Tanya Ilham penasaran. Belum Ham, tapi katanya dia orang jahat deh. Kamu hati-hati aja ya, jawab Doni mengingatkan. Iya Don, makasih, balas Ilham. Ya udah yuk masuk kelas, bentar lagi masuk nih, ajak Doni. Yuk, balas Ilham. Mereka berdua pun berjalan menuju ruang kelas sembari mengobrol. Sudah beberapa hari ini, Ilham sering menyempatkan waktunya sepulang kuliah untuk pergi ke taman. Bukan untuk menenangkan diri atau sekedar membaca buku saja, tapi dia punya tujuan lain. Ya, tujuan itu tidak lain untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang misterius yang berpakaian serba hitam itu. Namun sudah beberapa hari juga, orang misterius itu tidak pernah muncul semenjak kemunculan pertama kalinya. Hal itu yang membuat Ilham bingung, heran dan juga penasaran. Siapa dan kemana orang itu? Seperti biasanya, Ilham pun pergi ke taman dengan harapan bertemu kembali dengan orang itu dan ingin menanyakan apa maksud dia terus memperhatikannya, bahkan sampai memperhatikan rumahnya. Kok udah beberapa hari ini orang itu gak pernah datang lagi ya? Ucap Ilham bertanya-tanya. Apa dia waktu itu cuma iseng aja ya? Kalau mau niat jahat, pasti dia terus datengin aku, ucap Ilham lagi. Coba aku tungguin aja lah, siapa tahu kali ini dia datang, ucap Ilham masih penasaran. Ilham sudah menunggu cukup lama di taman, namun orang tersebut belum juga menampakkan batang hidungnya. Orang itu belum datang juga. Apa aku pulang aja ya? Ucap Ilham. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Ilham pun memutuskan untuk pulang saja, karena hari pun sudah semakin sore. Saat sampai parkiran dan ingin menaiki motor, handphone Ilham berbunyi. Saat dilihat ternyata telepon dari ibunya. Ilham pun segera mengangkat teleponnya itu. Halo Bu, ada apa? Tanya Ilham pada ibunya. Kamu di mana Ham? Udah jam segini kok belum pulang? Tanya ibunya khawatir. Ini lagi di jalan pulang kok Bu, bentar lagi juga nyampe rumah, jawab Ilham menenangkan ibunya yang khawatir. Ya udah, kamu cepet pulangnya,
keburu malam, balas ibunya. Iya bu, udah dulu ya, ucap Ilham. Iya, balas ibunya lalu mematikan teleponnya. Ilham pun langsung segera bergegas pergi meninggalkan taman itu dan pulang ke rumahnya. Walaupun masih ada penasaran karena orang yang dia cari tidak juga muncul. Sekitar 15 menit kemudian, Ilham pun sampai di rumahnya. Ilham langsung membuka pintu depan rumahnya dan memanggil ibunya. Bu, aku pulang, panggil Ilham sambil membuka pintu rumah. Ibu Ilham pun lalu menghampiri anaknya itu. Ilham udah datang, sambut ibunya. Iya bu, balas Ilham sambil mencium tangan ibunya. Kamu kemana aja Ham? Kok jam segini baru pulang? Tanya ibunya penasaran. Jalan-jalan aja bu, cari angin segar, biar pikiran jernih. Hehehe, jawab Ilham tanpa memberitahu yang sebenarnya. Oh, ya udah kamu mandi Ki. Udah gitu makan. Ibu udah siapin tuh di meja makan, ucap ibunya. Iya bu, aku mandi dulu ya, balas Ilham. Ilham pun lalu pergi ke kamar untuk mengambil handuk, lalu segera mandi. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Anggota Sekte Penyembah Iblis. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.